Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Delia Lorenza, saya dari kelas 5C Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa disebut project based learning. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa disebut project based learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Adapun kelebihan dan kekurangan dari project based learning. Yang pertama, kelebihan. Menurut Boss dan Krauss melalui Abidin 2007 halaman 170, model pembelajaran ini memiliki kelebihan yaitu yang pertama, model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Yang kedua, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Yang ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Yang keempat, teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara baru. Yang kelima, meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografis atau bahkan melompat zona waktu. Selain kelebihan, model pembelajaran ini juga mempunyai kekurangan atau kelemahan. Menurut Abidin 2013 halaman 171, yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, memerlukan banyak media dan sumber belajar. Yang ketiga, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Yang keempat, ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. Setelah kekurangan dan kelebihan, selanjutnya prinsip-prinsip model project based learning. Prinsip model pembelajaran ini adalah sebuah upaya kompleks yang memerlukan analisis masalah yang harus direncanakan, dikelola, dan diselesaikan pada batas waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Prosedur yang digunakan model pembelajaran ini adalah perencanaan, penciptaan, dan pemrosesan. Yang pertama, prinsip sentrasitis. Model ini merupakan pusat strategi pembelajaran di mana peserta didik mengalami dan belajar konsep inti suatu disiplin ilmu melalui proyek. Yang kedua, prinsip pendorong, yaitu kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong peserta didik untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama suatu bidang tertentu. Yang ketiga, prinsip investigasi konstruktif, yaitu kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry, pembangunan konsep, dan resolusi. Yang keempat, otonomi. Pembelajaran berbasis proyek, siswa diberi kebebasan atau otonomi untuk menentukan target dan tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Guru berperan sebagai motivator dan fasilitator untuk mendukung keberhasilan siswa dalam belajar. Yang kelima, realistis. Proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan di lapangan kerja atau di masyarakat. Selanjutnya, ada karakteristik project based learning. Yang pertama, melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Yang ketiga, dilaksanakan dengan berbasis penelitian. Yang keempat, bersatu dengan pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, dilakukan dari waktu ke waktu. Yang keenam, diakhiri dengan sebuah produk.
Nah, setelah karakteristik project-based learning, selanjutnya ada sintaks model project-based learning. Pada fase pertama, mengamati fenomena. Pada tahap ini, siswa mengamati sumber masalah yang terjadi di sekitar melalui media pembelajaran dan menanggapi dengan berbagai pertanyaan yang diajukan. Fase kedua, menentukan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, siswa mengidentifikasi masalah dengan membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Fase ketiga, mendesain perencanaan proyek. Pada tahap ini, secara kolaboratif, siswa menyusun langkah-langkah tepat untuk sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Fase keempat, menyusun jadwal proyek. Fase kelima, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Pada tahap ini, siswa mulai membuat produk sebagaimana rencana yang telah dilakukan sebelumnya. Fase keenam, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Pada tahap ini, siswa mengumpulkan semua data hasil proyek, kemudian dibuat catatan secara singkat berupa laporan kegiatan, kemudian dipresentasikan bersama kelompok maupun individu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.